Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Office 365 adalah adanya aplikasi Microsoft Form. Dengan Microsoft Form, kita bisa membuat survei, kita bisa membuat angket, kita juga bisa membuat formulir sesuai dengan kebutuhan. Misalkan formulir PPDB maupun formulir lainnya. Nah, tentu saja ini menarik karena bisa mendukung tugas pokok kita sebagai guru maupun profesi lainnya. Bukan hanya itu, dengan Microsoft Form kita juga bisa melakukan kuis secara online. Kita bisa melakukan evaluasi secara online, baik itu penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester maupun kuis-kuis online lainnya. Nah, bagaimana cara membuat survei, cara membuat angket, cara membuat formulir online menggunakan Microsoft Form? Bagaimana cara membuat kuis di Microsoft Form? Simak tutorial ini sampai selesai. Ini adalah tampilan Microsoft Form, salah satu fitur unggulan dari Office 365. Dengan Microsoft Form kita bisa membuat berbagai survei, angket, polling maupun kuis yang mana ini nanti dapat mendukung tugas pokok kita sebagai guru maupun profesi lainnya. Nah, dengan Microsoft Form ini tentu saja kita akan mendapatkan kemudahan dalam mengumpulkan data gitu ya. Misalkan kita ingin membuat survei, membuat angket, dengan mudah kita akan mendapatkan data dari responden, dari siswa maupun yang lainnya begitu. Dalam hitungan cepat kita akan mendapatkan tabulasi data yang sangat rapi, sangat sistematis di Microsoft Excel. Bisa kita bayangkan bagaimana jika metode pengumpulan data ini dilakukan manual, misalkan yang sering dilakukan dengan membuat list di media sosial, di media chatting begitu. Nah, tentu saja keberadaan Microsoft Form ini menjadi solusi bagi kita untuk bisa memperlancar tugas-tugas kita. Nah, apabila kita ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Microsoft Form ini, sebenarnya di Microsoft Educator Center atau MIC sudah disediakan berbagai panduan. Silakan nantinya bisa dieksplor lebih lanjut berbagai panduan yang disediakan. Baik, pada tutorial kali ini kita langsung akan masuk ke fitur Microsoft Form yang ada di Office 365. Silakan dibuka browser. Kali ini tutorial ini menggunakan Microsoft Edge sebagai browser. Para sahabat semua bisa menggunakan browser yang lain ya, bisa menggunakan Mozilla Firefox, bisa menggunakan Google Chrome ataupun Microsoft Edge seperti yang saat ini kita gunakan. Jika sudah dibuka browsernya, silahkan di bagian address bar di pojok kiri atas ya, bukan di kotak pencarian, tapi ketikkan di bagian paling atas kiri. Silahkan masuk ke portal Office 365 dengan alamat yaitu portal.office.com. Pastikan tidak salah ketik. Jika sudah, silahkan diklik enter. Nantinya kita diminta untuk sign in dengan akun Office 365 yang kita miliki. Silahkan diketikkan akun yang kita miliki dengan benar ya. Di bagian sign in ini silahkan dimasukkan akun yang kita miliki. Kali ini akan kita coba menggunakan akun gurumu.id. Silahkan digunakan akun Office 365 yang dimiliki masing-masing. Bisa menggunakan akun Guru Inovatif, Sang Pengajar, Jateng Pintar, ataupun akun PDK Wonogiri, SCHID masing-masing sekolah dan lain sebagainya. Begitu. Silakan diklik next jika sudah. Nantinya kita akan diminta memasukkan password. Pastikan masukkan password dengan benar. Jika sudah, klik sign in. Jika muncul tampilan seperti ini, bisa kita klik yes apabila tetap ingin stay, tetap ingin sign in. Tapi jika tidak, bisa kita klik no. Nah, ini adalah tampilan portal Office 365 seperti biasa ya. Jika kita ingin menampilkan semua aplikasi, fokus ke pojok kiri bawah ada all apps ya, ada tombol all apps, all application maksudnya. Silakan diklik. Nah, nantinya akan ditampilkan berbagai aplikasi pada Office
365 yang kita miliki ya. Di sini banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan dan salah satunya adalah Microsoft Form. Di sini disebutkan Microsoft Form memudahkan kita untuk create survei, quiz, ya, polling ya, dan dengan mudah kita bisa melihat hasilnya itu secara real time. Nah, di tutorial ini kita nanti akan lihat seperti apa kemudahan itu dalam penggunaan Microsoft Form. Jika kita ingin mengetahui berbagai panduan tentang Microsoft Form, di sini ada icon di pojok, bisa kita klik saja ya. Nantinya kita akan dibawa ke panduan atau support dari Microsoft mengenai Microsoft Form ya, baik apa itu Microsoft Form, kemudian bagaimana kita, siapa yang bisa menggunakan Microsoft Form, langkah-langkahnya bagaimana. Nantinya kita bisa mendapatkan panduan lebih detail di support dari Microsoft tersebut. Baik, kita akan kembali ke Microsoft Form. Jika sudah kita temukan di portal Office 365, silahkan diklik pada Form ya, cukup sekali klik, nantinya akan terbuka halaman awal Microsoft Form seperti yang ditunjukkan pada layar. Nah, untuk mengetahui fitur yang ada di Microsoft Form ini, yang paling awal harus kita ketahui adalah menu yang ada di pojok kiri atas. Menu yang ada di pojok kiri atas, di sini ada tombol cepat New Quiz. Artinya jika kita ingin membuat quiz, membuat soal ulangan harian, membuat soal penilaian tengah semester, soal penilaian akhir semester dan sebagainya. Prinsipnya kita membuat quiz online atau ujian online, kita tinggal klik saja New Quiz yang ada di pojok kiri atas. Namun kita diberi opsi lain, ditandai dengan adanya panah ke bawah ya. Di panah ke bawah ini ada opsi New Form. Nah, ini menunjukkan bahwa Microsoft Form bisa kita fungsikan sebagai dua hal. Yang pertama bisa kita gunakan untuk kuis online, yang kedua bisa kita gunakan untuk membuat form. Dalam hal ini seperti form pendaftaran, form PPDB, angket, survei, polling dan sebagainya. Oke. Kali ini kita akan mulai membuat form dan sebelum kita lanjutkan perlu diketahui untuk membuat form kita bisa langsung dari tombol panah ke bawah ini kita klik pada New Form, bisa seperti itu. Namun biasanya form seperti ini nantinya kalau kita buat dari halaman Microsoft Form langsung, kita tidak bisa melihat real time dari isian form tersebut. Nah, oleh karena itu kami sarankan apabila ingin membuat form pendaftaran, kemudian membuat angket, membuat survei, polling seperti itu yang bukan soal ya, selain kuis, disarankan membuat formnya tidak langsung dari halaman awal Microsoft Form ini, namun kita mulai dari OneDrive. Artinya kita membuat wadahnya dulu, kita membuat wadahnya dulu di OneDrive, kemudian baru nanti form itu kita buat di wadah yang sudah kita siapkan. Nah, di bagian kiri Microsoft Form ini ada berbagai aplikasi yang bisa kita pakai. Tadi kita sebutkan kita ingin memulai dari OneDrive. Silakan dibuka OneDrive dengan cara klik kanan ya, klik kanan pada OneDrive, nanti akan muncul open link in new tab ya, artinya kita buka di tab baru begini. Oke, silakan dibuka tab baru yang sudah kita siapkan, kita buka. Nah, saat ini kita terhubung dengan OneDrive dan kita akan membuat folder sebagai wadahnya dulu. Oke, sebagai contoh di tutorial kali ini kita akan membuat lembar penilaian diri oleh siswa ya. Kita akan membuat lembar penilaian diri, instrumen penilaian diri oleh siswa sebagai instrumen penilaian sikap. Sebagai instrumen penilaian sikap, kalau dalam bentuk cetak seperti yang ditunjukkan pada layar seperti ini, nanti judulnya adalah instrumen penilaian diri untuk sikap spiritual. Ada petunjuknya, ada data siswa dan seterusnya, kemudian ada beberapa isian angket yang harus diisi oleh siswa. Nah, kita akan membuat ini dalam bentuk formulir online begitu. Nah, caranya bagaimana? Kita buat dulu
foldernya atau wadahnya dulu. Seperti biasa di bagian atas ada new, kita klik panah ke bawah lalu kita pilih folder. Kemudian silakan di bagian ini kita buat nama foldernya dulu ya, nama foldernya dulu. Sebagai contoh saya ingin membuat folder dengan nama form untuk memudahkan ya, untuk memudahkan saja kita klik. Nah, ini adalah folder baru yang kita buat ya, folder baru yang kita buat beberapa detik yang lalu. Kalau sudah silakan dibuka foldernya dengan kita klik. Dan foldernya masih kosong karena baru saja kita buat. Nah, di sini kita bisa membuat form sebagaimana yang tadi kita tampilkan di halaman Microsoft Form, ada new form di sini ya. Bedanya adalah kalau kita mulai dari tampilan awal Microsoft Form ini, nanti kita tidak bisa melihat hasil isian real time-nya secara Excel online-nya. Nah, maka kami sarankan membuatnya dari OneDrive, kemudian silakan dipilih panah ke bawah, pilih yang form for Excel ya. Jadi pilih new lalu pilih yang form for Excel. Artinya kita memilih membuat form yang mana akan terhubung langsung ke Excel online di wadah atau folder OneDrive ini. Kita pilih form for Excel. Nah, nanti di sini ada pilihan untuk mengisikan nama formnya apa ya. Kita sesuaikan dengan form yang akan kita buat tadi adalah instrumen penilaian diri sikap spiritual, misalkan begitu ya. Tinggal kita copy saja atau boleh diketik langsung di bagian sini, misalkan instrumen sikap spiritual gitu. Oke, jika sudah seperti ini instrumen sikap spiritual, lalu kita klik create. Tunggu beberapa saat sampai halaman terbuka. Nah, judul yang kita masukkan tadi otomatis menjadi judul formnya ya, menjadi judul formnya. Judulnya adalah instrumen sikap spiritual gitu, instrumen sikap spiritual. Kemudian di sini di bagian bawahnya ada enter a description. Ini sebagai tempat kita memberikan petunjuk ya, petunjuk pengisian form ya. Kita ambil dari petunjuk yang ada di angket seperti ini, kita copy saja dulu, nanti tinggal kita sesuaikan di formnya ya. Di bagian enter description bisa diketik langsung, bisa kita copy dari Microsoft Word apabila kita sudah memiliki angketnya. Semula ada perintah berilah Anda cek atau centang pada kolom skor sesuai sikap Anda dengan kriteria sebagai berikut. Nilai 4 apabila selalu, apabila sering nilainya 3, kadang-kadang nilainya 2, tidak pernah nilainya 1. Itu ya. Dan kita bisa mengubah kata perintah ini karena kita membuat formnya online, misalkan dengan kata-kata istilah ya, istilah form berikut sesuai sikap Anda dengan kriteria sebagai berikut. Nah, sudah sesuai ya. Jadi judulnya instrumen sikap spiritual dengan perintah atau petunjuk istilah form berikut sesuai sikap Anda dengan kriteria sebagai berikut. 4 itu selalu, 3 sering, 2 kadang-kadang, 1 tidak pernah gitu. Oke, bagaimana cara membuatnya? Jika sudah, kita akan memulai dari buat pertanyaan demi pertanyaan. Kita juga bisa memulai dari data ya. Tinggal skenario kita membuat form, kita ingin memulai dari data peserta didik dulu, data siswa dulu, atau kita mulai dari isian angketnya dulu, atau kita mulai dari isian angketnya dulu, tergantung kebutuhan kita gitu ya. Oke, kali ini saya akan memulai dengan membuat isian angketnya dulu, ya. Oke, kita tambah saja di add new yang ada di bawahnya ini, ada add new, tinggal kita klik itu, karena nantinya kita akan membuat angket dengan pilihan 1, 2, 3, 4 begitu ya pilihannya.
Maka tentu saja di bagian pilihan ini ada choice, ada text, ada rating, ada date, dan di sini ada berbagai pilihan lainnya gitu ya. Ada ranking, qualified, file upload dan sebagainya gitu ya. Ini akan kita arahkan ke choice karena siswa nantinya akan memilih gitu. Karena siswa akan memilih. Nah, di bagian choice ini tinggal kita klik saja. Kita klik. Nah, di sini sudah muncul question, pertanyaan angket untuk pertanyaan nomor 1. Jika kita belum siap angketnya bisa kita ketik langsung. Namun jika kita sudah siap angketnya seperti ini ya, tinggal kita blok, kita copy dengan Ctrl C, kemudian sampai di sini kita paste ya, kita paste dengan Ctrl V. Nah, seperti ini. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Pada bagian opsi ini bisa kita berikan skor ya, skor 1, kemudian di option 2 ini kita pilih 2 begitu. Kita add option untuk menambah ya, di sini ada tombol add option. Oke, di sini ada tombol add option, tinggal kita klik begitu, kita tambahkan 3, tambah option lagi. Kita isi 4. Nah, begini. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu ya. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. 1, 2, 3, 4. Nanti siswa diminta milih. Nah, apabila nomor ini wajib dijawab, maka kita harus klik pada bagian yang ini ya. Kita klik saja. Nah, sehingga menjadi menyala seperti ini ya, menyala. Jadi menyala. Nah, oke, kita sudah punya satu pertanyaan, satu pernyataan ya, maksudnya berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Nah, untuk mempercepat proses kita bisa menduplikat, kita bisa menggandakan ya dengan cara klik tombol yang ada di sebelah atasnya pernyataan. Ini ada copy question ya, bisa kita klik copy question seperti ini. Otomatis muncul nomor 2 ya, tadi nomor 1 ada di atasnya, ini nomor 2. Tinggal kita ubah saja, kita tinggal ubah saja pernyataannya, kita ambil dari angket yang sudah kita miliki, lalu kita copy paste seperti ini. Dengan cara yang sama kita duplikat lagi, kita punya pernyataan yang ketiga, kita copy saja dari angket yang sudah kita miliki gitu. Oke, sudah kita blok, kita copy. Sebagai pernyataan nomor 3 kita duplikasikan lagi dengan tombol copy question. Kita ambil pernyataan yang nomor 4, kita copy, kita bawa ke sini. Oke, sudah jadi, dan kita duplikat sekali lagi untuk pernyataan nomor 5. Pernyataan nomor 5 tinggal kita blok, copy seperti tadi ya. Oke, dan kita bisa melihat tampilan sementara dari form yang sudah kita buat ini dengan klik fitur preview yang ada di pojok kanan atas. Ini adalah tampilan instrumen yang sudah kita siapkan, ada judul instrumennya, ada petunjuknya sudah sangat jelas. Kemudian ada pernyataan yang harus dipilih siswa gitu ya, berdoa sebelum sudah melakukan 1, 2, 3, 4 sesuai petunjuk yang ada di sebelah atasnya gitu. Silakan nanti bisa kita sesuaikan apakah 4-nya ada di atas atau 1-nya yang ada di atas. Ini sesuai keinginan kita. Kita juga bisa melihat tampilan di HP dengan klik icon mobile yang ada di pojok kanan atas seperti ini ya. Dan luar biasa, form yang kita buat bisa diakses di HP siswa dengan sangat baik tampilannya. Oke, kita juga bisa mengubah tema. Di samping preview ini ada fitur tema. Kita bisa ubah tema agar lebih menarik ya. Misalkan kita ingin menggunakan yang fitur ini ya. Oke, kita pilih misalkan saja yang warna kuning, seperti apa nanti hasilnya. Kita pilih dan kita lihat previewnya, ternyata sudah tampil menarik ya, dan ini siap dibagikan ke anak. Nah, namun sampai saat ini kita baru membuat pernyataannya. Nanti tergantung kepada kita apakah kita ingin mengambil data pribadi siswa. Misalkan ada nama, ada kelas, ada tanggal pengamatan, ada mata pelajaran dan sebagainya.
atau angket ini akan disebar secara tertutup, artinya identitas siswa tidak perlu diketahui. Nah, ini tergantung kebutuhan kita masing-masing. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh setelah kita membuat instrumen 5 nomor, kita ingin membuat lembar khusus mendapatkan identitas siswa. Ya, bagaimana caranya? Tinggal kita add new. Kemudian di bagian paling kanan ada more question tips, ya, tipe question lainnya. Di sini ada section. Kita klik saja. Kita ingin memisahkan halaman, ya. Artinya angket ini nanti akan diterima anak dalam 2 halaman. Halaman pertama isian angketnya, halaman kedua khusus untuk identitasnya, begitu ya. Untuk memisahkan antara angket dengan bagian data, kita bisa memisahkannya dengan fitur section, ya. Fitur section ini nanti intinya kita membuat form ini berhalaman-halaman, dalam beberapa halaman, begitu. Nah, kita ingin memisahkan sekali lagi 5 pernyataan yang ada di instrumen ini dengan data diri siswa, begitu. Biar siswa fokus dulu mengisi instrumennya, baru berpikir tentang view data, ya. Silakan diklik mana ke bawah, kemudian pilih section. Nanti akan muncul seperti yang ditunjukkan pada layar. Seperti ini ada section 2. Misalkan kita beri nama section 2 ini adalah identitas siswa, begitu. Dan kita beri deskripsi, ya, misalkan isilah identitas kalian dengan benar, kan seperti itu. Oke, kita bisa meminta identitas dari siswa. Yang pertama add new, misalkan kita ingin tahu nama lengkap, tinggal kita pilih teks, ya, misalkan nama lengkap. Oke, apabila kita mewajibkan mengisi seperti tadi, kita klik di bagian ini, ya, kita wajibkan, kita nyalakan. Kemudian jika kita ingin memberi deskripsi bagaimana siswa mengetik nama, bisa kita tambahkan aturan di sini, yaitu subtitle. Subtitle ini berfungsi untuk menambahkan catatan cara pengisian, panduan cara mengisinya. Kita klik saja subtitle. Di sini misalkan kita beri panduan dengan petunjuk seperti ini, ya. Isi dengan nama lengkap diawali huruf besar, misalkan seperti itu dengan contoh. Nah, jadi silakan disesuaikan sendiri, silakan disesuaikan kira-kira untuk bisa memperjelas panduan itu, siswa harus kita beri petunjuk seperti apa. Misalkan isilah dengan nama lengkap diawali huruf besar, itu contoh. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai untuk nama lengkap. Kemudian kita bisa menambah opsi lagi, ya. Kita bisa menambah opsi, misalkan kita menambahkan pilihan kelas, ya. Oke, pilihan kelas itu. Nah, di bagian enter subtitle, jika ini tidak dibutuhkan, kita bisa hilangkan pilihan subtitlenya yang semula tercentang, ini kita klik sehingga tidak ada opsinya. Nah, di pilihan kelas ini, apabila kita sudah siap dengan teksnya, ya, ada kelas A sampai kelas C atau A sampai H misalkan, kita bisa langsung melakukan copy, ya, mengcopy paste, ya, copy paste gitu. Nah, sebut saja kita sudah menyiapkan di notepad atau di Word, ya, ada kelas 9A, ada kelas 9B, ada kelas 9C, dan seterusnya. Seperti ini, kita sudah punya teksnya misalkan. Nah, ini nanti akan kita tunjukkan bahwa kita bisa langsung melakukan copy paste, ya. Ini bisa kita gunakan kalau kita membuat formulir, misalkan responden harus memilih nama desa, nama kecamatan, nama provinsi, itu bisa kita copy langsung dari sumber, ya. Misalkan kita ingin membuat pendataan lingkup nasional, begitu, ada nama provinsi, agar pengisiannya itu konsisten. DIY misalkan DKI Jakarta nulisnya selalu konsisten, begitu, ya. Jawa Tengah nulisnya konsisten, itu nanti
bisa kita siapkan. Responden tinggal milih saja, tinggal copy, kemudian bisa kita copy paste di sini ya, dengan kita klik pada option satunya, kita klik lalu kita paste. Nah, kelas A, 9A, B, C, D dan seterusnya sudah tercopy di sana. Yang tidak terpakai bisa kita hapus dengan klik icon ini ya, delete option, icon tempat sampah. Oke, formnya sudah jadi dan kita akan lihat sekali lagi tampilannya seperti apa. Ada judul, ada petunjuk, ada pernyataan. Nah, setelah mengisi nanti siswa ada tombol next, mereka diminta mengisi biodatanya itu ya. Dan kita akan lihat lebih lanjut pengaturan tentang form ini. Ketika nanti kita ingin mengatur tampilan, mengatur form lebih lanjut, bisa kita klik icon titik 3 yang ada di pojok kanan atas, ada more form setting ya, kita klik saja. Kita bisa klik setting di sini. Nah, kemudian kita bisa menentukan berbagai pengetahuan, misalkan siapa sih yang bisa mengisi form ini, misalkan anyone can respond, artinya setiap orang bisa mengisi, punya akun Office 365 atau tidak, mereka bisa ngisi. Atau kita tentukan only people in my organization, yang artinya yang bisa ngisi hanya yang punya akun sejenis dengan guru ya, dengan kita yang membuat form gitu. Nah, silakan nanti ditentukan mana yang akan kita gunakan pengaturan itu. Nah, karena ini angket, asumsinya misalkan siswa belum memiliki akun yang sama dengan kita, maka bisa kita arahkan anyone can respond ya, kita pilih saja seperti ini. Nah, kemudian kita bisa juga menentukan kapan kita akan mulai pengaturan menerima respon ya, atau form ini akan bisa diisi mulai tanggal berapa, di start date dan end date-nya kapan gitu. Ya, artinya kita bisa menentukan deadline pengisian formnya gitu ya kepada para siswa kita. Sebagai contoh, kita ingin memberikan batasan di tahap paling akhir isiannya atau batas waktu pengumpulannya, tinggal kita klik pada end date-nya begitu. Kemudian bisa kita arahkan. Kita akan memberikan batasan, misalkan sekarang tanggal berapa, kemudian kita akan beri waktu berapa hari gitu ya. Tinggal kita pilih saja, misalkan kita beri waktu sampai 3 hari ke depan itu, paling lambat tanggal sekian jam 9 PM, 9 malam gitu. Nah, kita juga bisa melakukan customize thank you message. Ini adalah ucapan ketika responden sudah mengisi form ya. Kita bisa mengubahnya dengan cara kita klik centang begitu. Secara default jawabannya adalah your response was submitted gitu. Nah, kita bisa mengubah kata-kata ini, misalkan data isian instrumen telah tersimpan, misalkan begitu, diiringi kata-kata terima kasih. Nah, nantinya setiap siswa yang mengisi akan mendapatkan ucapan ini begitu selesai. Ini beberapa pengaturan yang sering digunakan. Jika sudah kita diklik di sembarang tempat, maka setting tadi akan tertutup. Langkah terakhir kita bisa membagikan dengan cara kita klik tombol share yang ada di pojok kanan atas. Nah, yang muncul di sini adalah anyone can respond seperti yang sudah kita lakukan di bagian setting tadi. Jika kita ingin mengubah, tinggal kita klik panah ke bawah. Di sini ada only people in my organization, artinya nantinya responden harus mengisi dengan akun yang sejenis dengan yang kita miliki saat membuat form begitu ya. Atau specific people saja yang kita tentukan, hanya orang-orang tertentu yang kita tentukan, nanti kita akan milih akun mereka gitu. Kita akan melakukan pengaturan anyone can respond agar form ini bisa diisi oleh semua siswa, punya akun ataupun tidak, dengan akun sejenis gitu ya. Dan kita akan mendapatkan link seperti yang ditunjukkan pada layar. Kita bisa memendekkan linknya dengan klik shorten URL seperti ini. Nah, kita sudah punya linknya, tinggal kita klik copy begitu, dan nanti kita berikan link ini kepada siswa atau kepada responden agar diisi. Nah,
Beberapa fitur lain yang perlu kita ketahui di sini ada share as template. Instrumen ini, form ini bisa kita bagikan ke yang lain dengan get link to duplicate. Nanti linknya diberikan. Dan kita juga bisa berkolaborasi dengan akun lain untuk mengelola form ini dengan get link to view and edit. Ya, ini beberapa fitur yang bisa kita gunakan untuk membuat angket. Nah, jika linknya sudah kita dapat, tinggal kita klik copy begitu, dan kita akan lihat linknya seperti apa. Kita bawa ke notepad lagi ya, dan ini adalah link yang nantinya bisa kita berikan kepada siswa. Tinggal kita beri instruksi pengantar, bisa kita bagikan misalkan melalui grup WA, atau bisa kita pasang di posting Microsoft Teams di kelas gitu ya. Dengan begini kita akan bisa mendapatkan data yang kita inginkan dengan mudah. Ini adalah tampilan respon yang diberikan ketika angket sudah kita bagikan ya. Kalau kita tadi ada di tab question yang ada di sebelah kiri ini, nah ini ya. Tadi ini yang kita kerjakan, yang kita buat formnya. Untuk mengetahui isian yang sudah masuk atau respon yang sudah masuk, kita bisa klik tab respon yang ada di sebelah kanannya. Nah, di tab respon ini akan ditunjukkan rangkuman data atau respon yang masuk. Itu sudah ada berapa respon, rata-rata pengisiannya berapa lama begitu ya. Kalau di sini disebut saat ini sudah ada 4 respon yang masuk dengan rata-rata pengerjaan untuk melengkapi pengisian form adalah sekitar 1 menit 16 detik gitu, dan disebutkan formnya statusnya masih aktif, artinya belum ditutup formnya belum ditutup, masih bisa diisi oleh para responden. Dan kita juga akan bisa mengetahui analisa ya, atau analisis dari isian form ini secara sangat gamblang, luar biasa. Data yang dihasilkan sudah divisualisasikan sedemikian rupa sehingga mudah untuk kita pahami. Misalkan pertanyaan nomor 1, berdoa sebelum dan sudah melakukan sesuatu, ada sekian persen yang menjawab 4, ya ada sekian yang menjawab 3 begitu ya, sesuai pertanyaannya kita berikan tadi. 4 itu selalu 3 sering dan seterusnya. Dan secara real time kita akan selalu melihat tambahan respon seperti ini. Nah, ini adalah keunggulan Microsoft Form yang bisa kita nikmati dengan akun Office 365 yang kita miliki. Nah, dari sini nantinya kita akan bisa mendapatkan sajian data yang luar biasa menarik begitu ya. Setiap ada isian form langsung berubah, grafiknya juga akan selalu berubah seperti ini. Tentu saja visualisasi rangkuman respon ini akan sangat menarik untuk nantinya kemudian kita gunakan sebagai analisis deskriptif dari data yang kita miliki. Nah, inilah keunggulan Microsoft Form yang bisa kita gunakan untuk mendukung tugas-tugas kita, tugas pokok kita sebagai guru maupun profesi lain. Nah, apabila kita ingin melihat lebih lanjut data detail masing-masing responden, kita tinggal klik open in Excel ya, open in Excel ini. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kita membuat form ini dari wadah dulu yang ada di OneDrive. Kita bisa melihat langsung hasilnya dari OneDrive di file instrumen yang sudah kita siapkan ini. Dengan cara lain kita juga bisa klik tombol open in Excel yang ada di bagian form ini ya. Hasilnya sama ya, ini kita klik seperti ini akan terbuka tab baru. Tab baru ini akan menyajikan tampilan file yang ada di sini tadi ya, tampilan file instrumen sikap spiritual yang baru saja kita buat. Nah, sekarang terbuka di tab yang sebelahnya begitu. Tunggu beberapa saat sampai Excel online hasil isian respon ini terbuka sepenuhnya. Sambil kita bisa memantau sudah berapa responden yang masuk. Nah, dengan kita
melihat isian secara real time, ya isian secara real time seperti ini, kita bisa nantinya melakukan kebijakan misalkan meminta para siswa untuk segera mengisi, karena yang mengisi misalkan baru sekian gitu ya. Kita bisa segera meminta siswa untuk menyelesaikan pengisiannya apabila memang data ini sangat kita butuhkan. Saat ini sudah terkumpul 12 responden dan nantinya bisa kita lihat datanya di Microsoft Excel yang sudah kita miliki. Kita bisa melakukan pengaturan seperti ini ya, lebar kolom bisa kita atur, kemudian seperti dengan cara yang sama kita bisa melakukan start time, kapan dia mulai mengisi, kapan dia menyelesaikannya, dan kita juga bisa menyembunyikan kolom dengan cara kita klik pada kolom yang ingin kita sembunyikan, misalkan kolom email dan kolom nama ini ingin kita sembunyikan, tinggal kita klik pada kolomnya seperti ini, kontrol klik jika lebih dari satu kolom, kemudian kita klik kanan pada nama kolomnya D atau E ini, lalu kita pilih yang hide column ya, kita hidden kolomnya. Nah, otomatis akan disembunyikan seperti ini. Nah, ini adalah jawaban dari tiap siswa yang tadi mengisi ya, dan di sebelah kanannya sudah ada nama lengkap maupun kelasnya. Dengan demikian kita akan mendapatkan sajian data yang lengkap mulai dari rangkuman respon sampai dengan analisis secara deskriptif melalui grafik yang sangat gamblang, sangat menarik. Kita juga mendapatkan data lengkap dalam bentuk Excel. Dengan demikian kita dimudahkan dengan adanya Microsoft Form ini. Demikian tutorial menggunakan Microsoft Form untuk membuat angket secara online. Semoga bermanfaat.